Santuy. Hello everybody in the world, welcome back again to Korigor baca komen Twitter santuy hero. Dengan kita terus ajak ibu kamu ngobrol, syaraf-syaraf otak ibu kamu bisa merespons. Dan ibu kamu segera sadar. Oh iya ya, gimana kalau kita joget TikTok? Gimana lur? Kamu kan suka joget TikTok. Siapa tahu kalau ibu dengar musik TikTok, ibu bisa sadar ya. Iya sayang. Nggak bisa ini. Ini apa sih anjing? Ini apa sih? Tangannya gerak anjing. Orang koma hidup kembali gitu karena joget TikTok. Gue gak ngerti sih ini gue gak ngerti siapa yang bikin skripnya. Apakah harus sampai segininya? Gue gak ngerti. Yo, balik lagi sama gue di Korigor baca santuy ya. Gue kemarin nge-tweet orang koma hidup kembali. Gue dapet ini online dan ya udah gue share aja di Twitter. Menurut kalian itu apa gitu ya? Dan sebelum mulai, by the way, gimana skabsnya? Mudah-mudahan baik-baik aja. Ini kenapa sih orang-orang ini harus ngetek gue gitu loh? Orang koma, berpikir pun tidak bisa gitu. Rohnya pun sedang dipegang begini nih. Karena TikTok hidup kembali. Resurrection gitu. Ini sengaja atau memang mereka tuh serius gitu loh? Teknik membuat skripnya tuh bagaimana gitu? Oke, kita bikin orang udah koma terus main TikTok hidup. Kalau ada yang sekarat, coba aja jogetin TikTok. Siapa tahu malaikat gak jadi sekarat, di cancel karena cringe malaikat juga. Tapi kita bisa lihat gitu dari video ini gitu. Goyang TikTok itu lebih manjur daripada obat, doa, dan vaksin gitu. Jadi kayak ya lu gak usah ke rumah sakit gitu. Kalau sakit ya joget TikTok aja. Langsung hidup dari koma. Di cancel sama malaikat juga. Wah, masih TikTok nih, gak boleh modar. Gak boleh dulu masuk ke singgasana deh, masih TikTok. Kenapa harus belok? Kalau lurus lebih gampang. Monyet. Kalau mati ya udah mati doang gitu ya. Nggak ada masalah problema kehidupan, nggak ada. Die, beres. Papa Chris bakal bangkit gaya lihat aku. Ya ampun. Alas ya boy. Bukan Papa Cringe itu yang bangkit, itu mah penopang masa depan yang bangkit. Netflix is another bullshit ya kan. Indonesia memang high quality. Wah anjing. Botaknya transplantasi gitu dia. Emang kelihatan gitu. Kalau di Indonesia itu sinetron itu memang genre bocor kayak gini. Kelihatan gitu kan. Jadi itu lebih memperlihatkan high quality. Kalau yang kelihatan bocor kayak gini memang. Setelah Manro buka dan lu bisa jawab semua pertanyaan malaikat, akhirnya kau bangun juga Tuhan. Wah anjing. Dark jokes banget anjing. No comment. Aduh. Imajinasinya tuh sangat out of the box gitu. Korma lu ada di circle ini nggak? Gelo ngebir si Dudesan. Gokil. Ma gua nggak ada di circle ini, nggak ada lah, udah gila lu anjing. Gelo maboksan bro. Jogetnya itu lah pasti. Ibu-ibu mah pasti gitu bro. Ibu-ibu udah pasti ya. Ini yang pakai baju ungu ini emang doi bartender kali ya cita-citanya. Cuman memang gak boleh sama suaminya gitu. Jadi bartendernya di kampung sebelah aja ya. Joget sambil nunggu bis charteran ke Anyer pasti. Gila, relate banget bangsat. Anjing kepikiran aja sih anjing. Joget sambil nunggu bis charteran ke Anyer nih. Atau ke Pelabuhan Ratu. Istriku menelantarkan keluarganya demi jadi artis TikTok. Wah,
Total trash anjing. Total trash. Dengan dia bikin kayak gini, ya rate juga jadi tinggi gitu untuk menonton ini. Even though cuman bagian itunya doang gitu. Orang gak peduli ceritanya apa gitu. Anjing lah, kita juga lagi bangke yang ngeramein. Ya jangan lah yang kayak gini dibener-benerin gitu bangsat. Ntar mindset orang-orang yang memang masih sesempit itu mikirnya ya TikTok bisa membangunkan orang koma gitu. Kalau orang modar bangun tuh. Yang anehnya masih ada yang mau nonton. Pesan moralnya tuh di mana? Ya pesan moralnya itulah, memang membangkitkan manusia dari kematian dengan goyang TikTok. Genrenya tuh memang eksperimental, supernatural, komedi drama, cringe. Itu emang begitu. Emang itu ini genre baru, supernatural, eksperimental. Nah itu tuh. Jadi ya bebas, eksperimental soalnya. Komedi drama, cringe. Nah itu memang udah konsep terbaru dari genre persinetronan yang ada di TV kita gitu ya bro ya. Jadi ya lu harus mewajarkan itu gitu. Ini genre terdepan. Karena banyak banget azab-azab lain selain ini ya. Ini ada salah satunya nih, ada yang nge-share ke gue nih. Coba. Azab Indosiar, memakai mobil mainan, episode jenazah suami bau busuk. Coba. Memakai mobil mainan, maksudnya memakai mobil mainan terus kena azab gitu. Emang siapa yang bikin acara ini ya yang punya apa ya? Siapa yang bakalan ngebisnisin haram mobil mainan atau dipakai mobil mainan buat jadi transportasi? Nggak ngerti, gue kipak daing. Itu masih nyala tuh rem tangan masih nyala lur. Apa yang bocor gitu tuh kenapa tidak dipikirkan gitu? Nggak ngerti gue anjing lah. Itu berem tangan lur. Gak paham. Kenapa gak ditabrakin ke kanan aja gitu ya lur ya? Kan dari tadi di kanan kan banyak. Ya kan film ya, gue lupa sorry. Gak boleh logika. Harus eksperimental, yang dipermainkan di otak tuh imajinasi dan eksperimental. Jadi gak boleh pakai logika. Mobilnya Daihatsu Xenia yang turun Fiat 500 gitu. Mainan lagi. Maladan. Yang jatuh mobil Fiat gitu. Gak ngerti gue. Gak ngerti anjing. Gak ngerti. Bangsat. Untung gue ngambil kertas. Dilempar. Jatuhnya ke sini. Coba tadi keambil ini. Dai aing. Wah sabal ya. Wah emang anjing emang. Kenapa ya bikin emosi tuh makin naik gitu loh. Pantesan banyak orang kena corona, stres. Dan vaksin utamanya itu sebenarnya TikTok. Baru tahu gitu sekarang. The real vaksin gitu loh. Membangkitkan orang dari koma, kematian. Coba gue liat komennya ini. Tuh kan bener mobil Sonia Sin jatuhnya pakai mobil Fiat. Kipak anjing, azab logik. Sutradara mau adegan mobil celaka nih guys, tapi aku cuma punya goceng FX guys, say no. Apa jadinya gitu kalau The Fast and Furious kayak gini gitu loh. Gue yakin si Vin Diesel jadi kurus anjing, nggak jadi botak, jadi gondrong. Maksud gue, kenapa sih Indosiar ini ada apa gitu? Coba cerita gitu sedikit mahnya. Dari mobil MPV jadi Hot Wheel gitu. Gak ngerti gue. Lanjut dulu deh. Coba koruptor yang udah meninggal di SLBBU pakai duit rakyat. Pasti bangun lagi dan korupsi lagi. Yang gua aneh tuh ini siapa penontonnya sih? Gak mungkin penonton YouTube nih, penonton gua yang sekarang lu nonton ini gak mungkin gitu menarik gitu. Oh ini keren ya, main TikTok nih bangunin orang hidup. Kan menipu gitu bang. Bangsat lah emang. Ya kalau mau eksperimental tuh yang agak logis lah sedikit gitu loh. Main TikTok sambil ngasih obat, bangun, wajar. Ini hanya mendengar gitu sense of TikToknya gitu. Dan dia bangun gitu. Kayaknya orang Indonesia yang hidup di daerah yang tidak rata internet aja, pedestrian, ngeliat ini pasti cringe gitu. Apa ya anjing? Gak mungkin, ibu-ibu juga gak mungkin. Oh iya, ini main TikTok jadi hidup. Gak mungkin gitu. Ibu-ibu daster yang tadi tuh nyokok-nyokokin teman-temannya circle itu juga ngeliat ini cringe gitu. Jadi apa ya, scriptwriter itu kayak menurut gue sengaja. Makanya ini kayaknya sengaja. Gak mungkin TV sebesar ini meng-hire scriptwriter yang seperti ini, tim kreatif yang seperti ini gitu loh. Kalau artisnya gitu, kalau aktornya ya gimana, udah kerjaannya mau gak mau. Tapi tim kreatifnya memang genre kita eksperimental gitu. Supernatural eksperimental, azab, drama komedi cringe. Udah itu gitu. Mungkin kena timpuk sama lemparan keinsyafan jadi bangun lagi. Ya. Cara mencuri mangga syariah dan tidak berdosa. Udah gila anjing. Udah gila.
Orang makin aneh aja ya. Mencuri mangga syariah. Sekalian aja mencuri istri orang syariah. Ada nggak? Mencuri keperawanan syariah tidak berdosa tanpa menikah. Bisa nggak? Gak ngerti gue anjing. Imajinasinya tuh goks gitu loh. Genre-genrenya gitu loh. New genre gitu. Gue style di kuburan nenek gue hidup lagi kayak. Bangsat. Mending balikin aja tayangan seperti Angling Dharma. Iya masih mending Angling Dharma. Memang dia tahayul gitu loh bro. Mitos gitu loh. Udah sekalian imajinasi sekalian. Gak usah di mix gitu. Zaman now sama zaman abad pertengahan gitu. Gak bisa. Mungkin di Angling Dharma lu joget TikTok hidup. Penonton RG pun mewajarkan itu gitu. Ya memang ini imajinasi. Ini tuh banyak science fiction gitu. Ini kan azab gitu loh bro. Yang cukup relate gitu. Gak ngerti gue. Sindrom TikToknya memang sampai mati. Sampai ke darah ubun-ubun rohnya pun TikTok gitu bro. Ini yang gue permasalahkan ya nomor 2 seperti TikTok. Tapi goyang-goyangannya itu kenapa harus difokuskan tuh TikTok goyang-goyangan gitu. Kayak double cringe gitu. Kenapa ya? Aduh. Kisah nyata Nikor, jangan main-main, istriku menelantarkan. Kisah nyata gitu bangsa. Gue baru kisah nyata tai. Nyata dari suku Maya. Gue anjing lah. Gak ngerti anjing kisah nyata gitu. Gue baru ngeh lagi itu kisah nyata. Mulai dari pengobatan tradisional, jamu, air suci, teknik pijat, sampai pengobatan modern bakalan give up. Mau gimana juga, bakal nyerah melihat ini gitu lur. Berbasis TikTok gitu loh. Experimental imagination. Aduh, apa memang genre gitu? Ini masih perdebatan yang sangat besar gitu di belakang otak gua. Genre ini menurut gua anjing. Arwahnya tuh udah mau keluar kan koma. TikTok masuk lagi anjing. Dipaksa masuk sama malaikat gitu, udah ditarik ini. TikTok masuk lagi loh. Di saat belajar aku membuka ini, entah kenapa rasa kesal muncul. Lalu aku berinisiatif keluar dan ingin memukul siapa saja yang lewat. Membawanya emosi ya. Bawaannya emang emosi anjing. Sekarang kayaknya Mapel IPS harus ada bab joget TikTok ya. Atau Fakultas Kedokteran Indonesia harus bikin matkul TikTok untuk penyembuhan pasien koma. Karena sudah teruji secara ajaib bisa menolong pasien di video ini. Kisah nyata, ingat. Aduh, jangan membodoh-bodohi gitu. Kenapa ya? Ini terlalu membodoh-bodohi lur. Terlalu gitu membodoh-bodohi itu. Wah gila anjing. Ini batas bodoh nih. Segini biasanya kan. Kalau gitu kan gak usah ada dokter gitu lur. Dan maksud gue saking skripnya aneh. Terus bokapnya kayak, kok udah tahu istrinya tuh sekarat ya. Main TikTok ya pak. Oh iya mungkin bakal membangkitkan. Setolol itu apa skripnya gitu maksud gue. Dan bokapnya mau aja gitu. Bucin berarti fix itu. Suaminya kurmot mau kondo, jadi ikut aja udah. Istri gue yang dapat duit kan gara-gara TikTok. Pak. Dan skrip itu kenapa masuk? Pak gimana kalau kita joget TikTok? Siapa tahu mama bisa sadar kalau denger lagu TikTok kan. Gue jawabnya gue gampar tuh, gue bak. Ini koma anjing langsung apa mungkin ada perspektif lain ya. Kenapa dia bangun dari koma? Karena mau ngehajar anaknya dan mencoret anaknya dari kakak dan suaminya ditendang. Dia minta izin sebentar kayak 1 menit mungkin ke malaikat buat please bangunin gue bentar, gue koma malah main TikTok si anjing ini 2. Mungkin seperti itu ya. Plot twist kata si Asgardian yang ngomong love ku aing. Out of the box gitu otaknya tuh. Ini baru nih jadi krunya. Saya rasa itu tradisi baru yang belum diketahui oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam penyembuhan penyakit. Dinas Kebudayaan dan Pariwisatanya gak nyambung bangsat. Sama WHO elit. Belum tahu tuh mereka. Ada teknik penyembuhan penyakit baru. Joget TikTok. TikTok sebagai cooldown immortality. Makin lama main makin cepet cooldown. Anjing kepikiran tai. Bang cara uninstall stasiun TV ini gimana? Takut mama aing ketularan. Sumpah tapi kalau misalkan nih lu nonton video gua terus kayak orang tua lu mungkin masih ortodok gitu, masih pemikiran jadul dan percaya dengan apa yang ditampilkan, jadi tolong stop. Lu buka mindset mereka gitu ya. Gak ada mah, gak ada gak ada tante. Kalau main TikTok tuh bisa hidup dari koma, please. Takutnya ada aja gitu orang-orang yang percaya apa yang mereka lihat aja tanpa cari tahu gitu. Please kasih tahu ke mereka, please. Please lah. Judulnya ini bukan dinding rumahku, ternyata dinding Padin. Ini diedit pasti. Ini diedit dong. Ini pasti diedit dong. Kami semua serentak mengucapkan gimana Pak Ustadz. Kintil anjir. BTW Bang Kori koma itu kan belum mati, cuma tidak sadarkan diri untuk waktu yang lama kayak tidur gitu. Jadi ada kemungkinan sadar lagi. Kan koma tuh ada kemungkinan juga bisa jadi mati gitu anjing. Dan kenapa kita harus ngebahas komanya? SJW blok lain. My Azab, My Adventure. Apa ini anjing? Ini apaan anjing? Masa mayat dibawa malah main arum jeram? Gimana ceritanya anjing? KPI heran masyarakat lebih suka tontonan tayangan tidak berkualitas. Yang ngasih izin siaran kan elu.
Gokil, greget, Ijul. Bener juga. Wah, mana saya tahu saya fansnya sinetron ini, Ikatan Tali Sepatu. Gue gak ngerti ini kenapa sih, ini sinetron kenapa kayak gini? Emang sengaja apa gimana sih? Genrenya gitu loh, genrenya tuh emang crossing gitu ya, nyeleneh gitu genrenya. Masa tali masker buat opnam pakai tali sepatu? Wah, gak ngerti gue apa. Walaupun hidup 1000 tahun bilang gak TikTok, apa gunanya? Teori baru anjing. Teori baru. Gini loh maksud gue dari dulu pernah bilang, yang gue gak suka itu caranya aja sih. Dan joget-joget yang menurut gue kurang penting. Ya kan ada banyak hal juga dari TikTok ini yang ya konten kreator yang bagus gitu. Dalam arti ya gak cuman as a dancing doang. Cuman kan memang dari dulu konsepnya si TikTok ini, image-nya ya menurut sebagian orang kayak gue ya bukan selera gue lah gitu. Bukan yang namanya gue benci dan harus gue bakar. Kalau bangkrut gue seneng ya enggak gitu untuk gue pribadi nih ya. Cuman ya hanya ada beberapa oknum-oknum aja yang bikin ya jadi image-nya kuat banget. Kalau TikTok itu ya jadi cringe. Mungkin cuman gue kali ya nggak download aplikasi itu gitu. Bukan aplikasi itu jelek, gue nggak pernah bilang itu gitu. Tapi orang-orangnya aja yang membuat platform tersebut ya jadi begini gitu. Dan digunakannya menjadi jadi makin begini gitu. Kan gimana ya? Memang merubah suatu image itu susah sih gitu. Sampai si TikTok ini harus mungkin branding ke artis-artis luar yang memang this is not about dancing doang gitu. Ya cuman susah untuk beberapa negara, sampai negara kita pun ya berpikirnya cuma joget-joget aja gitu. Karena yang muncul ke permukaan itu ya konten-konten yang mungkin seperti itu awalnya, yang joget-joget gitu. Kan Instagram pun sama aja sebenarnya kan, bisa digituin gitu. Atau YouTube pun mungkin bisa digituin, mungkin maksud gue. Tapi keberadaan platform mereka itu ya dibuatnya image-nya tidak seperti itu gitu. Image-nya memang awalnya ya YouTube buat video untuk apapun itu. Instagram itu kebanyakan memang khusus untuk foto, flexing, promosi kayak gitu-gitulah. Dan si TikTok ini muncul pertama kali ketika 3 tahun 4 tahun lalu itu ya brandnya image-nya joget-joget gitu. Joget-joget yang ya begitu aja gitu, nggak berfaedah lah gitu. Tapi padahal ya TikTok ini sekarang gitu aja jadi kayak Vine zaman dulu gitu. Karena gue dulu kan main Vine kan. Ya banyak sketch, konten kreator yang keren gitu. Tapi ya image-nya susah dirubah. Jadi ya tetap aja untuk gue ya yang muncul yang begini-begini jadi kayak ya malas lah buat apa gue gitu. Emang satu keluarga sama aja terlalu banyak main TikTok sampai saraf pun tersusun atas jaringan goyang mama muda. Masih saya pantau sudah mulai nih foto-foto wanita nih. Comeback 2019 nih. Siapa nih? Enggak, gue gak mau. Gak bisa nih gue ngeklik. Sokap tapi ini fake account bukan? Apakah dokter dan dukun dan tabib dan klinik tongfang akan gulung tikar karena TikTok Health berhasil menghidupkan manusia? Gak ngerti gue anjing. Yang gue aneh ya, kalau misalkan kita nih, kalau dia bener-bener bisa ngidupin orang mati, terus kalau kita joget TikTok di kuburan gimana gitu? Resident Evil anjing, vibe-nya langsung bangun sampai jadi Jombay. Gak ngerti gue anjing. 4 tahun kuliah pendok, 2 tahun koas plus 1 tahun internship kalah sama TikTok. Ya begitulah lurdo. Ya karena TikTok ini sampai sebegininya gitu, gue cuma mau ngingetin aja ini untuk penutupan bacot santuy juga. Janganlah lu pernah berpikir apa yang lu kerjakan sekarang, entah itu kerja, pengusaha, menjadi dokter, polisi, TNI, dan lu sirik akan konten kreator, artis, seleb, TikTok misalkan atau Instagram. Ya hal-hal yang berbau digital dan lebih cerah lah mungkin terlihatnya. Lu jangan disandingkan kayak gitu. Berkecil hati ketika lu sudah bekerja keras tapi orang kayaknya kok lebih mudah ya. Nggak gitu juga gitu. Karena banyak banget nih orang-orang yang komen begini nih, kayak lu udah kerja keras disandingkannya sama yang joget-joget gitu. Please jangan men. Jangan sirikakan hal tersebut gitu. Mendingan lu dapetin hal yang memang piri lu senang tanpa lu harus nurunin ideologi lu gitu. Gue udah quotes nih sebelum tertutup. Anjir. Karena pas banget nih, ini gue banyak banget ngebaca komen ini soalnya. Mungkin hari ini lu sedang tidak melakukan hal yang orang lain lakukan. Maka besok dan seterusnya lu bisa melakukan hal yang tidak dapat dilakukan sama orang lain. Jadi yang lu kerjain sekarang jangan pernah main-main. Itulah Lurde. Oke, mungkin segini aja video kali ini. Ya, stay tune terus aja di Bacot Santuy gue. Nanti gue bakal nge-tweet lagi. Stay tune terus channel gue, share, like, and subscribe. Thank you for watching. Peace. Can't believe your ass in my jeans. On my